Ola, ola, ola. Selamat pagi adik-adik. Shalom mama papa. Selamat hari Minggu semuanya. Gimana? Udah pada mandi? Udah pada pakai baju rapi belum? Udah siapkan Alkitab? Pasti sudah siap semua ya. Yuk kita mau beribadah hari ini bersama-sama di Lorong Joshua pastinya. Sebelum kita buka dalam doa, kita mau nyanyi dulu ya. Udah siap? Oke. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Sebelum kita baca firman, kita mau berdoa dulu. Jangan lupa lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami masih boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah di horong kami, horong Joshua. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Sertai kami Tuhan, agar kami bisa duduk dengan tenang, bisa mendengarkan firman yang diberikan pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita bilang amin. Yuk, untuk pembacaan firman-Nya hari ini kita ambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai dengan 18. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Firman hari ini bercerita tentang apa adik-adik? Tentang Roh Kudus, tentang turunnya Roh Kudus atau yang biasa kita sebut dengan Hari Raya Pentakosta. Ada 5 loh hari raya besar yang dirayakan oleh umat Kristen. Yang pertama hari kelahiran itu apa? Natal. Kemudian yang kedua hari kematian Tuhan Yesus atau Jumat Agung. Yang ketiga hari kebangkitan Tuhan Yesus atau kita sebut Paskah. Yang keempat adalah hari raya naiknya Tuhan Yesus ke surga. Dan yang terakhir ini, yang kelima adalah hari turunnya Roh Kudus ke bumi. Kenapa Tuhan Yesus mengirimkan Roh Kudus ke bumi? Supaya kita selalu dijaga dan disertai oleh Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus itu sendiri artinya adalah Tuhan Yesus itu sendiri yang hadir di tengah-tengah kita. Roh Kudus itu membimbing kita untuk kita selalu dalam penyertaan Tuhan Yesus dalam melakukan hal-hal yang baik, tidak nakal terhadap adik, tidak menyontek di sekolah,
tidak melawan mama papa. Itu ada roh kebenaran dalam tubuh kita, dalam hati kita yang selalu mengingatkan, kamu nggak boleh lo nakal, kamu nggak boleh lo berbohong. Nah, itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus juga memberikan penghiburan buat kita. Kalau kita lagi sedih, kita lagi nangis, atau kita lagi bingung, lagi bimbang, itu kita selalu dituntun sama Roh Kudus supaya kita bisa senang, bisa nggak galau, bisa nggak sedih. Itu yang membantu adalah Roh Kudus. Iya, Roh Kudus itu sebenarnya nggak kelihatan, tidak ada wujudnya. Kalau kakak kasih contoh, Roh Kudus itu seperti cahaya. Kita kalau ada cahaya, kita bisa lihat semuanya kan, adik-adik. Bisa lihat ada gelas di meja, ada piring, ada sendok, kita bisa menulis. Tapi kalau misalnya nggak ada cahaya, gelap gitu misalnya, pasti jalannya kan meraba-raba. Aduh, gimana nih? Kok gelap banget? Nah, jadi Roh Kudus itu diumpamakan seperti cahaya. Dengan adanya Roh Kudus, berarti kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang jahat, mana yang bisa membawa kita ke jalan kebenaran. Nah, supaya Roh Kudus itu selalu ada dalam hati kita, caranya gimana? Kita harus rajin berdoa dan baca Alkitab pastinya. Ya, jangan lupa, ingat selalu untuk baca Alkitab, rajin berdoa. Baca Alkitab, rajin berdoa, supaya kita selalu dituntun, selalu dibimbing oleh Roh Kudus. Oke, untuk aktivitasnya gampang. Nanti ada gambar, kakak kasih seperti biasa, diwarnai yang bagus ya. Setelah itu difoto dan dikirim ke WhatsApp grup orang tua. Oke adik-adik, yuk sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita siapkan dulu persembahannya. Jangan lupa, jangan dikucel-kucel ya. Tempat yang baik, nanti titip sama mama papa supaya dikirimkan ke gereja. Bisa ditransfer lewat rekening atau ditransfer lewat QR code-nya. Oke adik-adik, yuk kita mau angkat satu pujian untuk sambil mengumpulkan persembahan. Damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Yuk kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Semoga apa yang diberikan hari ini adik-adik bisa menerimanya dengan baik, bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita mau tutup dalam doa. Sikap yang baik, lipat tangan, tundukkan kepala, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini. Kami sudah boleh belajar banyak tentang Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus selalu tinggal dan menetap di hati kami masing-masing. Bantu kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang selalu dengar-dengaran.
akan firman-Mu. Bantu kami Tuhan untuk kami rajin membaca firman-Mu, melakukan doa kami, dan berbicara kepada Engkau Tuhan Yesus. Sebentar kami masih akan melaksanakan aktivitas kami. Sertai kami Tuhan agar kami selalu dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita bilang amin. Dadah, selamat hari Minggu. Jangan lupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Bye-bye.